Sorry. Nah ya. Nah jadi artinya ini sekarang dia udah lisan, udah siap menerima, siap melakukan sniffing gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita coba ping IP-nya 2.16.123.128, Snot akan mendeteksi paket ICMP. Nah seperti ini. Kalau memang misalkan nanti paket ICMP ini akan dimonitoring oleh eh, kita sebagai cyber security aktor gitu di sebuah organisasi. Nanti informasi di sini, informasi alert seperti ini kita akan lempar ke sebuah sistem manajemen, security management yang lain seperti CM, Alien Vault, ArcSight, Kiradar dan lain sebagainya untuk dilakukan korelasi dengan log-log source yang lain gitu. Jadi IDS ini adalah satu fungsi sendiri di dalam komponen defensive mechanism gitu, atau di ranah-ranah blue team atau di security operation center ini satu komponen sendiri. Nah, tadi kan kita udah bisa detect ICMP. Kemudian sekarang kalau misalnya saya mau coba, uh, kalau attacker itu kan tahap reconnaissance-nya dia akan coba melakukan scanning ya. Kita coba scan and map all port. Nah, untuk memberikan pilot lebih, kita coba simple script. Enggak, kita coba lihat versinya dulu. Pakai min sv, kemudian min sc itu default script untuk ngecek vulnerability dia juga gunakan. Terus kita hit langsung ke IP-nya 16.123.128. Kita pengen perbos. Ya, tuh. Jadi dari sini dia akan actively melihat paket yang berjalan gitu. Nah, kalau harusnya kan jadi Snot ini kan dia akan menyimpan informasi ini ke sebuah file sendiri ya, dalam directory dia sendiri. Itu harusnya ada di sini. Kita coba get farlog Snot alert. Oh ini ya sudah. Oke. Ya jadi dari sini itu kelihatan semua traffic yang masuk dari Nmap yang dihasilkan oleh aktivitas scanning kita itu bisa kelihatan di sini. Coba kalau yang sorry. Coba kita lihat. Dia ngebentuk file yang paling baru itu di 65 ya. Snot.log color sorry snot.log 1657269. Nah, jadi file lognya itu akan ya basically ini binary ya formatnya. Oke. Sekarang biar outputannya lebih manusiawi kita coba pakai min key ya. Min key khusus untuk interface TH0 kita. Oke. No such device. Really? Iya. Seems good. Nah. Scanan kita masih berjalan sih. Nah, jadi oke. Kita bisa lihat di sini tuh ada alert.
Ini tuh testing rule. Iya, karena dia nge-hit. Nah ya, ada SNMP nggak ya? Iya, seperti ini. Jadi mostly semua akan terdeteksi oleh si Snort, aktivitas dari luar. Oke, sekarang untuk yang selanjutnya tadi saya udah janji mau coba service MySQL. Coba saya jalanin dulu database-nya, kemudian ada Apache 2. Astaga, sorry. Service. Nah, jadi di mesin ini, di mesin lab yang sudah dikonfigur ini, saya udah siapin satu web aplikasi. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya, DVWA ya, Dem Vulnerable Web Application. Nah, ini ditunjukkan untuk melakukan percobaan attack ya. Percobaan attack. Jadi dari semua modul security di situ bisa kita simulasiin di aplikasi ini gitu. Karena aplikasi ini vulnerable terhadap semua jenis attack. Oke. Selanjutnya yang akan saya coba simulasikan itu adalah ini, kemampuan untuk membuat custom role. Jadi gini, untuk kita coba lihat ya, Snort roles local. Kita juga punya capability untuk seperti ini. Nah, jadi di sini yang simple itu kita coba buat roles di mana dia akan ngeluarin role seperti ini, TCP web aplikasi. Misalnya kita ganti ya, web aplikasi kasih testing role. Artinya setiap ada aktivitas dari luar ke arah HTTP server kita yang lagi kita buka sekarang, itu setiap hit akan memunculkan alert web aplikasi testing role berjalan gitu. Misalnya kita berjalan ya. Dari sini sekarang kita coba save. Kemudian kan Snort ini sebenarnya dia akan nyimpen file alert ya kalau kita eksekusi dia dengan opsi full. Jadi kalau kita eksekusi dengan opsi full ini, dia akan nulis alert di dalam varlog Snort. Nah, itu yang akan kita coba lihat aktivitasnya. Log Snort alert. Nah, ini testing. Jadi ini belum berubah ya, masih yang terakhir seperti sebelumnya. Sekarang kita jalanin Snort-nya. Oke. Ya, dia jalan karena ini actively sedang kita hit. Coba sekarang kita cobain satu jenis attack ya, reflected cross scripting. Jadi idenya adalah kita pengen suruh client side ini untuk mengeksekusi file JavaScript yang user controllable oleh user. Nah, di sini kita input simple JavaScript sintak di mana dia akan memunculkan alert hacked gitu. Kalau kita submit, dia akan pop up seperti ini, hacked, dan harusnya di dalam Snort kita naikkan testing role berjalan karena ini sedang di hit terus. Di sini akan terbaca ini aku harusnya nggak pakai main kit biar nggak quiet. Oke. Seperti ini. Jadi si attack-nya akan bisa dibaca oleh IDS.
Ya. Nah, jadi nanti yang akan ditangkap oleh IDS itu adalah seperti ini. Dia akan ngedapetin full paket atau full paket request yang dikirim oleh klien terhadap server kita. Nah, dari sini kita bisa identify nih apa sih yang dikirim oleh attacker, apa sih payload yang dikirim oleh attacker gitu. Ini akan jadi alert di kita. Misalnya kita bisa bikin rules yang ketika ada payload script atau alert di dalam request, kita akan nge-trigger itu dan melakukan blocking. Nah, itu bisa, itu salah satu fungsi dari si IDS. Atau based on IP juga bisa, karena di isi traffic itu sendiri akan ada IP source gitu. Itu bisa, tapi ini karena sumber lognya dari si web aplikasi, source IP-nya dari gateway yang mesin kita ya, mesin VR, virtual mesin di sini. Seperti itu. Cuma ada kelemahannya untuk network intrusion detection system ini hanya berlaku untuk untuk parameter get gitu. Karena ketika trafficnya di encrypt pakai HTTPS isi payload parameter post itu nggak akan bisa kebuka gitu oleh si paket sniffer, kecuali kita install sertifikat gitu di dalamnya. Nah, itu akan menjadi salah satu obstacle atau batasan ya dari si intrusion detection system ini untuk paket-paket yang udah terenkripsi dengan HTTPS atau enkripsi lainnya. Itu dia nggak akan bisa detect, dia nggak akan bisa inspect, kecuali untuk beberapa sistem defensif mekanisme yang sudah modern. Itu untuk web aplikasi ada namanya web application firewall. Jadi web application firewall itu akan melakukan dekripsi data. Dia akan pecah data yang ke encrypt jadi bentuk aslinya si plain textnya. Dari situ plain text tersebut baru dikirim ke IDS. Nah, itu salah satu cara untuk melakukan monitoring sih gitu. Dikirim ke IDS atau langsung dikirim ke SIEM kita masing-masing. Nah, kayak gitu cara untuk menutup kelemahannya sih. Uh, menyempurnakan sistem defensif seperti itu. Karena IDS itu sendiri juga untuk traffic HTTPS nggak bisa dia monitor. Oke, jadi so far seperti itu. Karena objeknya kecapai, kita bisa detect jenis serangan seperti ini. Kemudian alert kita juga berjalan. Dan overall fungsi intrusion detection system berjalan dengan baik karena aktivitas dari intruder yang mengarah ke aset kita bisa kita deteksi menggunakan snort. Iya, seperti itu. Ya mungkin cuma itu yang bisa dipresentasikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.